Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Zukruf Rahman. Di sini saya akan menyajikan kisah-kisah sejarah yang mungkin tidak didapatkan di bangku-bangku sekolah dasar. Bagaimana ceritanya? Kita simak intronya terlebih dahulu. Geger pecinan atau bahasa universalnya yakni Batavia Massacre. Salah satu hal yang paling kelam yang dialami pada pemerintahan Hindia Belanda, lebih tepatnya pada pemerintahan VOC. Geger pecinan terjadi pada tahun 1740 sampai 1743 selama 13 hari. Tepatnya di Batavia, lebih tepatnya di daerah Angke. Pada saat itu VOC dipimpin oleh Adrian Falkenair. Pada tahun 1737, Tionghoa mempunyai populasi yang sangat meningkat karena banyak orang-orang Tionghoa yang bermigrasi ke Batavia karena dianggap Batavia adalah tempat yang sangat strategis. Tahun 1740, total etnis Tionghoa di Batavia mencapai 10.000 orang. Pada awalnya masyarakat Tionghoa ini merasakan hal-hal yang ganjal dari tingginya pajak yang mereka terima dan membebankan masyarakat etnis Tionghoa. Pemimpin VOC mempunyai kebijakan, yakni memindahkan beberapa orang etnis Tionghoa yang tidak bekerja, dipindahkan di beberapa tempat-tempat dan juga koloni-koloni milik Belanda, seperti Afrika dan juga Sri Lanka. Banyak desas-desus mengatakan bahwa orang-orang yang dimasukkan ke kapal itu tidak benar-benar dipindahkan ke Sri Lanka ataupun Afrika, melainkan dibuang ke tengah laut. Dari desas-desus ini, orang-orang yang ada di Batavia, khususnya etnis Tionghoa ini, mempersenjatai mereka guna mengantisipasi sebelum mereka diculik dan dibunuh. Kemudian etnis Tionghoa ini melakukan penyerangan yang di Batavia, termasuk unit-unit penting dan juga pabrik-pabrik gula. Pada September 1740, kejadian ini mulai memanas dan banyak etnis Tionghoa yang melakukan pemberontakan sampai akhirnya membunuh serdadu Belanda yang totalnya 50 orang. Dari sini pemimpin VOC ini sangat marah besar. Kemudian dia melakukan rapat dengan pemimpin Hindia, yakni yang bernama Gustav William Baron van Inhofe pada tanggal 26 September 1740. Karena menurut Gustav, pemimpin Hindia ini kurangnya gerakan ini dan tidak terlalu besar, jadi si Gustav ini tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin VOC, yakni Adrian, karena belum adanya hal-hal yang terlalu bergejolak, jadi tidak perlu melakukan tindakan pembasmian dan gerakan anarkis. Karena rapat-rapat ini menjadi perdebatan di beberapa rapat, akhirnya si Adrian ini melakukan beberapa kali rapat hingga pada akhirnya di rapat yang kesekian kalinya si Gustav ini, pemimpin Hindia, menyetujui gerakan pemberontakan terhadap etnis Tionghoa. Pada tanggal 8 September 1740, warga Tionghoa mulai dari berbagai wilayah yang ada di Batavia itu
melakukan suatu gerakan yang disebut Laskar Tionghoa dan melakukan pemberontakan. Total seluruh orang yang melakukan pemberontakan ini dan bergabung dalam Laskar Tionghoa ada 10.000 orang. Hal ini diceritakan dalam buku History of Java yang yang membunuh sekitar 1.700 orang. Pada 9 Oktober, Adrian menyuruh pasukannya untuk membersihkan kaum Tionghoa di Batavia. Gerakan ini sama persis seperti gerakan genosida. Tidak kurang-kurang, Adrian juga melakukan sayembara untuk siapapun yang berhasil membawa etnis Tionghoa di depan mereka, di depan orang VOC, gitu pokoknya. Jadi dilakukanlah sebuah sayembara. Bahkan di sini si Adrian ini tidak pandang bulu, mau itu sakit, mau itu kecil, mau itu tua, mau itu muda, semuanya dia habis ratakan. Karena Adrian ini sangat marah besar dengan apa yang dilakukan oleh Laskar Tionghoa. Eksekusi dari orang-orang yang membawa etnis Tionghoa kepada VOC ini dilakukan di Balai Kota Batavia. Cerita ini ditulis di buku Wijaya Kusuma yang berjudul Pembantaian Massal 1740 Tragedi Berdarah Angke. Kejadian ini terjadi sampai 22 Oktober 1740. Total orang yang meninggal kurang lebih 10.000 orang Cina, dan 500 orang luka berat, 700 rumah dibakar. Hal ini memicu pada Perang Jawa di tahun berikutnya, di mana orang-orang Tionghoa yang berhasil lari dari Batavia dan pindah ke Jawa Tengah, yang kemudian bergabung oleh Mataram, yang menjadikan perang terbesar VOC. Orang-orang Tionghoa ini bertekad bergabung guna membalaskan dendam-dendam mereka dan ingin mengusir VOC dari Jawa. Setelah pasca geger pecinan ini yang dimulai dari 1740 sampai 1743, Belanda memisahkan antara Bumiputra dengan etnis Tionghoa karena VOC ini takut kalau mereka bersatu kembali. Dan setelah geger pecinan ini selesai, orang Belanda ini menempatkan khusus warga Tionghoa dan harus tinggal di tempat yang dinamai pecinan, di mana di tempat itu semuanya dijaga ketat. Kalau kamu mau keluar, kamu harus izin dulu, harus menyatakan mau kemana, tujuannya apa, bagaimana. Pokoknya sangat ketat. Oleh karena itu, mengapa kita perlu adanya Bhinneka Tunggal Ika? Karena apa ya? Karena kita warga Indonesia, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ini beragam-ragam etnis, suku, budaya. Karena semua itu kita menjadi satu, bukan kita satu. Karena banyaknya etnis kita menjadi satu, sampai warga VOC memindahkan dan memisahkan antara Bumiputra dan juga India. Dan inilah akhir kisah, dan masih panjang lagi kisah-kisahnya dari perang-perang Mataram sampai perang Jawa yang berhasil mengusir VOC ini dari Jawa. Nanti kalau ada berkesempatan lagi, mungkin saya bisa menceritakan dengan lebih jelas lagi mengenai perang Jawa. Ini saya cuman memfokuskan terhadap geger pecinan saja.
Nah, itu dia cerita mengenai Geger Pecinan atau Batavia Massacre. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.